Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan biomekanika pada sistem gerak tubuh dan dunia keperawatan. Presentasi ini disusun oleh Di sini saya akan menjelaskan definisi dari biomekanika. Secara terminologi, biomekanika terdiri atas kata bio yang berarti makhluk hidup dan mekanikal yang berarti gerakan. Ada dua pengertian secara umum dan menurut ahli. Secara umum, mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Hal ini menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan, serta sistem dalam biologi dan kedokteran. Ilmu ini menggunakan prinsip-prinsip kerja mesin untuk memahami kerja mekanis tubuh dan eksistensi manusia yang ditentukan oleh kemampuan mobilitasnya, yang diakibatkan oleh pemakaian gaya-gaya otot untuk menghasilkan gerakan. Pengertian menurut ahli, kelompok kami mengambil pengertian dari Hay 1985. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia dan akibat-akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Penerapan sistem aplikasi biomekanika pada gerakan manusia dapat diklarifikasikan dalam dua bidang, yaitu meningkatkan kinerja dan mencegah mengurangi cedera. 1. Meningkatkan kinerja. Kinerja gerakan manusia dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, yaitu dengan gerakan efektif melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikologi. Biomekanika sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam bidang olahraga atau aktivitas, di mana teknik adalah faktor penting dibandingkan dengan struktur fisik atau kapasitas fisiologi. 2. Mencegah dan mengurangi cedera. Riset biomekanika mempunyai kekuatan pada medis olahraga untuk mencegah dan mengurangi cedera. Ilmu biomekanika menolong mencegah cedera dengan menyediakan informasi, yaitu perlengkapan mekanis pada jaringan otot, bebas beban mekanis selama pergerakan, dan terapi pencegahan atau rehabilitasi. Selanjutnya adalah contoh teknologi kesehatan biomekanika. Yang pertama adalah ultrasonik. Dalam bidang kesehatan, gelombang bunyi ultrasonik mampu melihat organ-organ dalam tubuh manusia. Gelombang bunyi ultrasonik dimanfaatkan untuk mendeteksi tumor, hati, liver, menyelidiki otak, dan menghancurkan batu ginjal. Gelombang ultrasonik juga dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi. Yang kedua adalah laser. Laser atau singkatan dalam bahasa Inggris Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat dengan mata normal melalui proses pancaran tes stimulasi. Fungsinya adalah sinar laser telah lama dimanfaatkan sebagai terapi pengobatan berbagai penyakit seperti kerontokan rambut, batu ginjal, gangguan penglihatan, hingga kanker. Terapi pengobatan ini menggunakan sinar cahaya yang kuat untuk memotong, membakar, atau menghancurkan jaringan abnormal di dalam tubuh. Yang ketiga adalah radiasi. Gelombang elektromagnet dan sinar radiasi banyak dimanfaatkan sebagai metode pengobatan, selain juga untuk pemeriksaan. Salah satu jenis sinar yang cukup banyak digunakan dalam dunia medis adalah sinar gamma.
Sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Biomekanika sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada biostatik. Biostatik yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya ketika mereka berinteraksi. Yang kedua ada biodinamik. Biodinamik yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan yang berhubungan dengan gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup. Yang ketiga yaitu bioenergetik. Bioenergetik yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Analis kuantitatif dan kuantitatif. Biomekanika menyediakan informasi untuk variasi pada ahli kinesiologi untuk menganalisa gerakan manusia, untuk meningkatkan efektivitas dan menurunkan risiko cedera. 1. Analisa kuantitatif melibatkan pengukuran pada variabel biomekanika dan biasanya membutuhkan komputer untuk mengerjakan perhitungan kinerja. Setiap gerakan pendek akan mempunyai ribuan contoh pada data yang dikumpulkan, diskalakan dan angka-angka diproses. 2. Analisa kualitatif didefinisikan sebagai systematic observation and introspective judgment of the quality of human movement for the purpose of providing the most appropriate intervention to improve performance. Kelebihan dan pengukuran secara kualitatif dibanding analisa kualitatif adalah keakuratan lebih besar, konsisten dan tepat atau presisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema dasar pengukuran. Skema dasar pengukuran terdiri dari proses pengukuran yang dilakukan dengan ketelitian dan kebenaran, serta didukung dengan data-data lain, sehingga menghasilkan faal positif dan faal negatif. Yang selanjutnya yaitu ada faal positif dan faal negatif. Apa sih faal positif dan faal negatif itu? Faal positif yaitu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak sakit. Dan faal negatif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Untuk menghindari faal positif dan faal negatif, ada pun hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama dalam pengambilan pengukuran, yang kedua pengulangan pengukuran, yang ketiga penggunaan alat yang dapat dipercaya, dan yang keempat yaitu kalibrasi terhadap alat. Hukum dasar. Hukum Newton pertama tentang kelembaban dipakai untuk mengukur suatu pengamatan, yaitu 1. Benda bersifat mempertahankan keadaan. 2. Semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya force yang mengakibatkan pergerakan. Hukum Newton 2 terjadi apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Hukum Newton 3 menjelaskan bahwa setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. 1. Massa, yaitu jumlah unsur suatu objek seperti satuan kilogram besaran skala. 2. Berat, yaitu jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi seperti satuan kilogram meter Newton besaran vektor. 3. Gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi terhadap suatu benda. 4. Pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia, yaitu berat badan, varises, edema, dan tungkai. Gaya yang mempengaruhi tubuh manusia. Gaya pada tubuh manusia seperti saat tubuh menabrak suatu benda. Gaya di dalam tubuh manusia seperti gaya otot mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan. Selanjutnya, biomekanika pada manusia.
Terdapat gaya yang bekerja pada manusia. Yang pertama, dalam keadaan statis. Yang kedua, dalam keadaan dinamis. Dan yang ketiga, gaya yang pada tubuh manusia dalam keadaan statis di mana dalam keadaan setimbang atau jumlah gaya dalam segala arah dan pada sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpil. Menurut Winter 1979, di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis gaya. Yang pertama gaya gravitasi, yang kedua gaya reaksi, dan yang ketiga gaya otot. Untuk pengertiannya, gaya gravitasi yakni gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Besar gayanya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Pengertian dari gaya reaksi yakni gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Dan yang terakhir, pengertian dari gaya otot. Gaya otot yakni gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Gaya ini menggambarkan besarnya momen otot. Ada 3 kelas sistem pengumpil. Yang pertama A, kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. W sama dengan gaya berat, M sama dengan gaya otot. Kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contoh posisi jinjit. Kelas ketiga, gaya otot terletak di antara titik himpunan dan gaya berat. Contohnya posisi tangan mengangkat beban. I ain't here for the money.